Baik, coba kita bahas beberapa soal latihan PAS. Kita mulai dari soal nomor 1. Kata soal, pada gambar berikut R adalah resultan gaya F1, F2, dan F3 yang bekerja pada batang AB. Nilai arah dan titik tangkap F2 adalah, jadi ada 3 gaya yang bekerja pada batang, F1 2 Newton, F3 3 Newton, dan F2 yang belum diketahui besar dan arahnya dan letaknya. Ya. Tapi yang diketahui di soal adalah bahwa ketiga gaya tersebut F1, F2, dan F3 bisa digantikan oleh sebuah gaya R yang besarnya 5 Newton dan letaknya di sini. Nah, jadi pertanyaannya, di manakah F2 besarnya berapa supaya F1, F2, dan F3 bisa digantikan oleh R dan R yang besar dan arahnya seperti pada gambar. Nah, untuk itu berarti kita terapkan prinsip resultan gaya pada benda tegar. Nah, besar F2-nya sendiri bisa dicari sebagai berikut. Kita tahu bahwa R sama dengan resultan gaya yang bekerja pada batang. Nah, yang bekerja pada batang ini berarti sama dengan F1 tambah F2 tambah F3. F1 yang arahnya ke bawah kita beri tanda minus. Ya. F3 juga yang arahnya ke bawah kita beri tanda minus. Tinggal F2. Kalau nanti hasilnya positif berarti arahnya ke atas. Kalau arahnya ke bawah, kalau besarnya negatif berarti arahnya ke bawah. Nah, ternyata setelah dihitung F2 sama dengan 10 Newton positif, berarti arahnya ke atas. Nah, F2 besarnya sudah diketahui 10 Newton, arahnya ke atas. Cuma yang belum diketahui adalah letaknya di mana. Di manakah letak titik tangkap gaya dari F2. Nah, ini bisa dicari dengan prinsip bahwa momen gaya yang dihasilkan oleh R ini harus bisa menggantikan total momen gaya yang dihasilkan oleh F1, F2, dan F3. Sehingga bisa kita tuliskan dengan menggunakan titik acuan A, maka momen gaya yang dihasilkan oleh R ini sama dengan total momen gaya yang dihasilkan oleh ketiga gaya yang bekerja pada batang. Nah, karena acuannya A, berarti lengan momen di R ini sama dengan 0. Kita lihat karena R terletak titik tangkap gayanya ada di A, berarti momen gaya R sama dengan 0. Momen gaya yang dihasilkan oleh F1 juga 0. Nah, tinggal sisanya momen gaya yang dihasilkan oleh F2 dan F3. Ya. Nah, misalkan F2 letaknya di sini, kita ingin mencari tahu berapa besar X ini. Nah, kita lihat dengan poros di A, F2 akan memutar batang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga momen gaya yang dihasilkan F2 kita beri tanda positif. Sebaliknya, F3 akan memutar batang searah dengan jarum jam. Nah, sehingga momen gaya yang dihasilkan oleh F3 kita beri tanda negatif. Ya. Sehingga kita tuliskan tambah tau F2 minus tau F3. Nah, tau F2 itu sama dengan F2 kali X. X-nya ini yang mau kita cari. Tau F3 sama dengan F3 kali lengan momen dari gaya 3. Kalau kita lihat di gambar berarti ini gaya 3-nya, lengan momennya berarti jarak dari B ke A. Ya, yang sama dengan 15 cm. Nanti ketemu X-nya berapa. Kita lihat soal nomor 2. Kata soal, sebuah batang homogen panjang 6 meter dengan berat 50 Newton
tumpu pada jarak 2 meter dari ujungnya. Ujung lainnya ditahan dengan beban W melalui katrol licin seperti pada gambar. Agar sistem dalam keadaan seimbang, maka berat W adalah, nah dalam persoalan seperti ini, kalau sistem dalam keadaan setimbang berarti berlaku syarat kesetimbangan rotasi, yaitu sigma tau sama dengan 0. Untuk itu kita perlu menggambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Nah, pada batang berarti bekerja 3 gaya, ya, ada gaya normal di tumpuan, ada berat batang, dan ada tegangan tali. Nah, dengan menggunakan titik tumpu sebagai titik acuan, ya, kalau batangnya dalam keadaan setimbang berarti bisa kita tuliskan total momen gaya dengan acuan di titik O ini sama dengan 0. Nah, total momen gayanya berarti kita lihat di sini, tegangan tali akan memutar batang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga ini kita beri tanda positif. Berat batang akan memutar batang searah jarum jam, sehingga kita beri tanda negatif. Sebenarnya ada satu gaya lagi, itu gaya normal di tumpuan, tapi karena lengan momennya berarti 0, berarti tidak menghasilkan momen gaya. Nah, di sini berarti momen gaya oleh tegangan tali itu sama dengan tegangan tali kali lengan momennya. Momen gaya oleh berat batang berarti sama dengan berat batang kali lengan momennya. Nah, lengan momennya kita lihat kalau tegangan tali berarti dari ujung kanan ke titik tumpuan, yang berarti sama dengan 4 meter. Ya. Nah, sedangkan lengan momen untuk berat batang berarti dari tumpuan ke tengah-tengah batang. Nah, ini berarti sama dengan 1 meter. Nah, dari sini nanti ketemu nilai tegangan talinya berapa, padahal di beban ini juga ada kesetimbangan. Berarti berat beban sama dengan tegangan tali. Kita lihat soal nomor 3. Kata soal, pada gambar berikut batang pikulan AB homogen dan beratnya 10 Newton. Posisi diukur dari A, orang yang memikul kedua beban adalah baik. Agar setimbang berarti kita gambarkan dulu gaya-gaya yang bekerja pada batang. Berarti ada 4 gaya yang bekerja pada batang. Ada berat beban A, ada berat beban B, ada berat batang, dan sebenarnya di sini ada gaya normal di titik tumpuan. Nah, batang dalam keadaan setimbang berarti berlaku syarat kesetimbangan rotasi, bahwa total momen gaya yang bekerja pada batang sama dengan 0. Dengan menggunakan titik O sebagai titik acuan, berarti ada 3 momen gaya yang bekerja. Di sini kita lihat momen gaya oleh beban A ini akan memutar batang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga kita beri tanda positif. Demikian juga dengan momen gaya oleh berat batang, ini akan memutar batang berlawanan arah dengan jarum jam, sehingga kita beri tanda positif juga. Nah, sebaliknya momen gaya oleh beban B ini akan memutar batang searah jarum jam, sehingga kita beri tanda negatif. Kita uraikan berarti
tau WA tambah tau WBT min tau WB sama dengan 0. Nah, tinggal diuraikan. Nah, di sini berarti lengan momen dari beban A berarti jarak dari tumpuan ke A. Berarti jarak tengah-tengah 120 cm tambah X. Lengan momen dari momen gaya batang berarti X ini. Dan lengan momen dari beban B berarti jarak dari B ke titik tumpuan berarti sama dengan 120 cm dikurang X. Nah, nanti hasilnya berarti satuannya dalam X. Nah, jangan lupa yang ditanyakan di soal adalah posisi diukur dari A. Nah, berarti yang ditanyakan adalah jangan lupa hasilnya X ini nanti ditambahkan dengan nilai 120 cm. Kita lihat soal nomor 4. Kata soal, sebuah kawat tembaga dengan jari-jari 2 mm diuji stres dengan pemberian beban 3 pN. Akibatnya kawat bertambah panjang menjadi 100,03 meter dari panjang mula 100 meter. Kawat tersebut memiliki nilai modulus elastisitas sebesar baik. Kita tahu bahwa modulus elastisitas itu kita gambarkan dulu persoalannya. Jadi kalau misalkan ada kawat berjari-jari R dan panjang awalnya L0 diberi gaya tarik sebesar W sehingga dia bertambah panjang sebesar delta L dan panjangnya menjadi L aksen. Nah, berarti delta L ini sama dengan L aksen dikurang L0, sedangkan modulus elastisitasnya itu sama dengan tegangan dibagi regangan. Tegangan itu sama dengan gaya tariknya dibagi luas penampang kawat dibagi regangan itu sama dengan pertambahan panjang dibagi panjang awal. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai modulus elastisitas dari kawat tersebut. Kata soal nomor 5, dua kawat masing-masing terbuat dari logam P dan Q. Panjang kedua kawat memenuhi hubungan LP sama dengan 2LQ. Diameter kawat DP sama dengan 2DQ. Jika kedua kawat menerima gaya yang sama besar, keduanya mendapat pertambahan panjang dengan nilai LP sama dengan 4 delta LQ. Ini delta LP ya, delta LP sama dengan 4 delta LQ. Besar perbandingan modulus elastisitas Q dengan P adalah, nah ini perbandingan modulus elastisitasnya bisa kita cari dengan menggunakan perbandingan. Ya. Modulus elastisitas Q dibanding modulus elastisitas P sama dengan berarti tegangan Q dibagi regangan Q banding tegangan P bagi regangan P. Tegangan Q itu sama dengan gaya perluas pada Q, luas penampang di sini maksudnya. Regangan Q itu sama dengan pertambahan panjang Q dibagi panjang awal Q. Tegangan P sama dengan gaya perluas penampang pada P. Regangan P sama dengan pertambahan panjang P dibagi panjang awal P. Nah, tinggal dimasukkan hubungan-hubungan yang diketahui di soal ya, supaya nanti bisa dicoret dan bisa diketahui perbandingan akhirnya berapa.
Nomor 6. Sebuah batu yang volumenya 100 cm kubik di udara beratnya 10 Newton. Jika berada dalam zat cair beratnya seolah-olah 8 Newton. Massa jenis zat cair tersebut adalah, baik, kalau di udara ini beratnya adalah WB. Ketika di dalam cairan, kalau ditimbang beratnya akan berkurang karena ada gaya apung atau gaya Archimedes yang arahnya ke atas yang membuat benda terasa lebih ringan. Nah, berarti selisih antara berat saat ditimbang di udara dengan saat ditimbang di air, di zat cair, inilah yang sama dengan gaya apung atau gaya Archimedes. Ya, padahal gaya apung itu sama dengan massa jenis cairan kali percepatan gravitasi kali volume benda tercelup. Karena bendanya tenggelam berarti volume benda tercelup sama dengan volume benda keseluruhan. Nah, dari sini kita bisa dapatkan nilai massa jenis cairan. Nomor 7, tekanan hidrostatik suatu zat cair pada kedalaman 50 cm adalah 1000 Newton per meter persegi. Tekanan pada kedalaman 20 cm adalah, kita gunakan saja perbandingan untuk tekanan hidrostatis. Ya, berarti nanti diketahui berapa tekanan pada kedalaman 20 cm. Kita lihat soal nomor 8. Fluida ideal dengan kelajuan 12 meter per sekon di dalam pipa bergaris tengah 2 cm masuk ke dalam pipa bergaris tengah 6 cm. Maka kecepatan airnya menjadi, ini adalah persoalan persamaan kontinuitas, di mana kalau pipa air fluida melewati pipa dengan penampang berbeda, maka berlaku V1A1 sama dengan V2 kali A2. Karena di soal yang diketahui adalah garis tengah, jangan lupa hubungannya adalah luas penampang itu sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Kita lihat soal nomor 9. Sebuah tangki terbuka yang tingginya 5 meter terisi penuh air. Sebuah lubang dengan luas 2 cm persegi dibuat di dasar tangki. Massa air yang keluar dari lubang dalam waktu 10 detik adalah, baik, ada 2 titik yang kita tandai di permukaan dan di lubang. Ya. Dengan menggunakan persamaan Bernoulli, P1 tambah rho GH1 tambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 tambah rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Di sini karena sama-sama terbuka, titik 1 dan titik 2, berarti tekanan P-nya sama dengan tekanan udara luar, bisa dicoret karena sama. Kemudian V1 adalah kecepatan turunnya permukaan air di titik 1. Ya. Karena ini tangkinya besar sekali sehingga kecepatan turunnya permukaan air di titik 1 ini dianggap lambat sekali, mendekati 0, sehingga setengah rho V1 kuadrat ini bisa kita coret, bisa diabaikan karena nilainya mendekati 0. Nah, tinggal sisanya rho GH1 sama dengan rho GH2 tambah setengah rho V2 kuadrat. Rho-nya bisa dicoret. Kemudian di soal katanya lubangnya ada di dasar tangki, berarti H2-nya ini bernilai 0. Ya, nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai V2-nya. Setelah V2-nya diketahui, bisa kita dapatkan nilai Q2 atau debit air yang keluar di lubang. Setelah debit air diketahui, kita bisa dapatkan volume air yang keluar dari lubang dalam waktu T detik. Nah, kalau volume air yang keluar dalam selang waktu tertentu diketahui, maka massanya bisa dicari. Nomor 10. Sebuah termometer tidak berskala berisi raksa saat dimasukkan ke dalam gelas berisi es melebur panjang raksa 5 cm. Saat dimasukkan ke dalam gas berisi air mendidih,
panjang raksa 30 cm. Jika termometer digunakan untuk menggunakan suatu benda yang bersuhu 40 derajat Celcius, maka termometer menunjukkan panjang raksa sebesar. Nah, untuk persoalan seperti ini selalu bisa kita gunakan rumus perbandingan, ya. Asalkan kita tahu batas bawahnya, dalam hal ini es melebur, titik acuan bawahnya, ya. Untuk skala Celcius itu 0 derajat Celcius. Nah, termometer ini ada pada panjang 5 cm, kemudian titik acuan atas air mendidih, skala Celcius itu 100, di termometer kita 30 cm. Nah, berarti saat pengukuran pada derajat Celcius menunjukkan angka 40, berarti panjang pada termometer raksa kita bisa dicari lewat perbandingan TC-0 dibagi 100-0 sama dengan LX-5 dibagi 30-5. Nah, selalu perbandingan seperti ini bisa kita gunakan dalam persoalan yang sejenis.